Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saifullah Fatir Channel. Dalam video kali ini saya akan menampilkan kajian siang Ramadan karyawan PT BDF bersama Ustadz Agus Fatulauddin di Musola PT BDF Singosari Malang. Apa saja yang disampaikan, simak videonya sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe dibantu subscribe. Subscribe itu gratis, dulur. Semoga yang sudah subscribe ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin sukses ke depannya, bahagia di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga videonya bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin Allahumma amin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami cintai saudara-saudara dalam yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia dunia, mulia akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rasa syukur untuk sangat kita berkepada Allah yang telah mengumpulkan kita siang hari ini yang tanpa terasa. Siang hari ini kita sudah memasuki hari yang ke 13 dari bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada ibadah di bulan Ramadan supaya diputrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bagaimana kemarin diputrakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kira-kira wong Jawa becik ketik. Artinya apa yang kita lakukan harus siap kita pertanggungjawabkan. Kalau kebaikan yang kita tanam maka kita akan menuai kebaikan. Kalau keburukan yang kita tanam, na'udzubillah min dzalik, maka keburukan pula yang akan kita panen. Insya Allah di bulan Ramadan ini tidaklah kita menanam kecuali kebaikan dan kebaikan. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW sampai memberikan beberapa anugerah. Di antaranya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nopo apa Lailatul Qadar? Kira-kira para ulama sebagai umatnya Nabi Muhammad coba oleh Lailatul Qadar nopo. Tapi minimal kula panjenengan harus punya keinginan dapat Lailatul Qadar. Kita harus punya cita-cita, kita harus ikhtiar mendapatkan Lailatul Qadar. Diberi atau tidak itu tergantung anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewa sangat Lailatul Qadar. Dimuliakan oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min lailatul qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kula panjenengan beramal ibadah di malam Lailatul Qadar itu ibadah lebih baik daripada amal yang kita lakukan selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Maka kita berdasarkan Imam Ghazali, umat Nabi Muhammad wajib kepingin oleh Lailatul Qadar. Sebab Allah Subhanahu wa taala ini pun tak jauh. Wonten surah Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Kalau pada hari kiamat amal ibadah kula panjenengan ditimbang oleh Allah, yang sebelum ditimbang itu dibilang inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabah. Dihisab gitu, ini amal baik, ini tidak baik, semuanya dibilang. Setelah dibilang mana amal baik, mana amal dan baik ditimbang. Ketika ditimbang maka ada dua pilihan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang timbangan amal baiknya berat, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka mereka berada di kehidupan yang diridhoi oleh Allah.
niku suwargane Gusti Allah. Dados maknane isyatir radhiyah yaitu swarga. Tiang sing amal saya ini langkung atas daripada amal gurunya, maka tempatnya adalah surgane Gusti Allah. Kosong sulit. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang amal baiknya itu ringan. Kalau amal baiknya ringan berarti yang berat amal apa? Amal tidak baiknya. Kalau seseorang amal baiknya ringan, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Atas pengelolaan panjenengan besok pada hari kiamat dihisab. Dihitung amali, dipilah kemudian ditimbang. Amal api abot swarga. Kosong sulit. Kalau amal baiknya ringan, berarti sing abot amal elek. Naudzubillah, tempat kembalinya adalah neraka. Naudzubillah min. Jadi kira-kira kados kula panjenengan seperti kita ini kalau ditimbang kelak niku masuk amaman fakulat napa wa amaman khofat. Apa sing pundi kira-kira amal jenengan? Amal api napa amal elek? Kira-kira. Kita berarti saya amal hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa yaitu selalu muhasabah, introspeksi diri. Kalau ditimbang kira-kira amal saya apa amal awal kira-kira pun dikira bulan terbaik bulan Ramadan diarani syahrul ibadah, bulan dengan ibadah yang mana ibadah kita di bulan Ramadan tidak sama dengan di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan langsung sergap, jamaahnya langsung sergap, baca Qurannya langsung sergap, sedekahnya lebih banyak. Luar Ramadan lah nyantai-nyantai orang panjenengan. Kadang-kadang kita kalau di bulan Ramadan sholat isya tidak jamaah, tapi Ramadan jamaah. Ketika si pagi bisa jamaah, eman kok keisaan tak terawih. Ini bulan Ramadan, api-api eman. Sehari ini di bulan Ramadan ini, kalau panjenengan mari kita bisa. Mulai tadi bangun subuh, sahur, kalau panjenengan baca Quran sama baca HP kata begini. Kalau ditimbang, mau Quran kalau mau HP kata begini. Cara bisa ditimbang anggota Mbak ini apa Quran ini bisa? Dia bukan ditimbang anggota apa ini? Anggota api ini. Pun antara wiridan ibu-ibu kali rasa-rasanya akan sendiri kok. Kali tidak mungkin. Seandainya ditimbang itu baru amal satu hari. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali mengajak keluarga panjenengan berpikir cerdas. Ibadah ada dua. Ada ibadah mahdhah, murni ibadah. Ada ibadah ghairu mahdhah. Napa murni ibadah? Salat, puasa, baca Quran, zakat, itu ibadah yang murni. Ada ibadah itu ghairu mahdhah. Napa ghairu mahdhah itu? Tergantung niatnya. Yang dahar makan bisa bernilai ibadah. Orang tidur bisa bernilai ibadah. Orang bekerja kalau niatnya mencari nafkah, kados kula panjenengan ini niatnya mencari nafkah agar tidak menjadi pengemis, tidak meminta-minta, maka bekerjanya pun dinilai ibadah. Yang penting tidak niat takatsur. Kalau niat takatsur masuk wonten dawuhipun Allah, alhaakumut takatsur, telah membuat kalian lupa berlomba-lomba menumpuk harta hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kuburan gak kroso moro-moro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang bekerja niatnya baik, maka setiap tetes keringat dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas wonten ulama dawuh ketika wonten yang mencari rezeki yang halal untuk keluarganya, maka dosanya itu keluar seperti tetesan keringat keluar ketika bekerja. Nalika wonten ulama dawuh wonten yang sama kira ngapunten, kula nyambut gawe ini di ruangan ber-AC gak sempat berkeringat. Lah mboten di ngapura dosa kula. Mboten, itu hanya istilah. Artinya ketika kula panjenengan bekerja niku dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung niatnya. Untuk apa kita bekerja? Kula nyambut gawe biar ibadah tenang, untuk sedekah, untuk zakat, biar bisa haji umrah, biar bisa menafkahi keluarga. Maka setiap rupiah yang kita keluarkan untuk keluarga kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi itu ibadah ghairul maghdub, ibadah yang tergantung niat. Terus Imam Ghazali umat Nabi wajib kepilih oleh Lailatul Qadar, karena kalau kita hitung usia kita, nanti kita akan masuk kategori wa amma man thaqulat mawazinu atau wa amma man khaffat mawazinu. Seandainya ada umpami wonten yang meninggal di usia 60 tahun, misalnya kalau orang panjenengan ditakdir oleh Allah meninggal di usia 60 tahun, di sini usia purnanya berapa? Usia berapa? 55. Pensiun oleh 5 tahun, kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada, kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang meninggal di usia 60 tahun, niku tiang niku ibadah yang efektif berapa tahun? Sing digawe ibadah berapa tahun? Pinten tahun? Lek wonten tiyang meninggal di usia 60 tahun, niku ibadah pinten tahun? Yang full ibadah berapa tahun? Anggap 45 tahun. Maka dihitung kalian menurutnya. Yang dinilai itu oleh Allah ketika mulai balik. Anggap baliknya 15 tahun. Berarti diambil 15 tahun usia balik. Ibadahnya hanya 45 tahun. Yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali adalah ibadah makhluk yang murni ibadah, sholat, baca Quran, puasa. Sanes ibadah yang ghairul maghdub yang tergantung niatnya tadi. Maka sisanya hanya 45 tahun. Jadi yang meninggal di usia 60 tahun, ibadahnya hanya 45 tahun. Sementara yang 15 tahun gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek ditimbang 45 kali 15 abotan budi. Abotan 45. Alhamdulillah. Itu kalau memang di 45 tahun sisanya dia tidak pernah tidur, hanya ibadah. Sementara kalau orang panjenengan butuh istirahat, butuh tidur. Yang efektif menurut medis berapa jam tidur? 8 jam. Dari 45 tahun yang kita gunakan tidur kita pinter. 8 itu sepertiga hari, berarti sepertiganya 45 kan berapa tahun? 15 tahun. Ini mulai turun nih, kan lembur loh gitu. Kalau tidurnya pas kan lembur. Berarti dari 45 tahun dikurangi 15 tahun. Atau pinter 30 tahun. Kalau ada orang meninggal di usia 60 tahun, ibadahnya hanya 30 tahun. Jadi kalau orang pada dengan ibadahnya 30 tahun, dengan catatan kali kerja, kali nyambut, begitu semua Quran, sholat, kali nyambut. Bekerja berapa jam? 8. Dari 45 tadi diambil 8 jam kan pinter. Sisa 15 tahun. Jadi lekor yang meninggal di usia 60 tahun, 15 tahun balik, 15 tahun tidur, 15 tahun bekerja. Efektif untuk ibadah hanya 15 tahun dengan catatan dan dengan maksud beliau butuh masuk Quran, sholat, datang kajian, kemudian langsung istirahat. Tangi turu langsung tutup, kadek ngopi, kadek dulu namanya konco, kadek kantang manuk, kadek goes gitu. Hanya 15 tahun. 15 tahun ditimbang kali 45 tahun ini abad pundi? Abad 45 tahun. Jelas kata beliau kita akan masuk kategori wa amma man khaffat mawazinu. Orang yang timbangan amal baiknya ringan. Oleh karenanya, yang nopo cara memperberat, cara yang paling ampuh adalah dengan cara mendapatkan Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahr, yang Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau diestimasi ke tahun benar 83 tahun 4 bulan. Terus menawi panjenengan pas ibadah di malam Lailatul Qadar, pas supaya Lailatul Qadar ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada kita jadilah 83 tahun 4 bulan. Alhamdulillah. Jadi kan seumur urip oleh Lailatul Qadar hanya 1 kali. Oleh Lailatul Qadar sekian kali. Maka kita ibadah lebih baik 83 tahun 4 bulan. Ditimbang kali sudah tahun nanti yang sudah apa bumi. Abad 83 tahun. Maka tidak saya mengucapkan ini adalah motivasi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab kita akan sampai oleh Lailatul Qadar. Ya Allah, cara ini mendapatkan Lailatul
Sebab konten beberapa orang yang berbuat dengan Lailatul Qadar. Ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan ada orang yang mendapatkan barokahnya Lailatul Qadar. Bukan asal Lailatul Qadar, tapi dapat barokahnya Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar itu waktunya hanya sebentar, sak senit. Tapi salamun hiya hatta matla'il fajr. Antar sisa-sisa bekas-bekas Lailatul Qadar itu terus sampai dengan terbitnya fajar shadiq. Caranya ya apa? Caranya gak ada. Cuma yang paling ampuh dirasa menjadi satu, jamaah sholat isya. Jangan lupa untuk jamaah sholat isya dan jamaah sholat subuh. Jamaah sholat isya dan jamaah sholat subuh. Biarpun mantul jamaah isya karena mungkin dengan si pagi, mantul isya, mantul tarawih, tilon, kemudian bangun moro-moro sahur. Setelah itu jamaah subuh. Dirasikan di Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah maka nama manis lain seakan-akan dia beribadah separuh malam. Dan barang siapa yang subuhnya berjamaah seakan-akan ibadah semalam subuh. Kulolan panjangnya malamnya tidur, pas Lailatul Qadar tidur, tapi kita isya jamaah subuh jamaah. Maka kita termasuk orang yang dapat barokahnya Lailatul Qadar. Kenapa? Karena tidur kita terhitung ibadah. Satu, nomor kali jangan lupa membaca Al-Qur'an. Kata tadi doa yang kita baca, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Napa kok mau Quran? Sebab Allah Ta'ala tidak menerangkan bulan Ramadan di dalam Al-Qur'an kecuali mesti nerang Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan menerangkan Lailatul Qadar di dalam Al-Quran, kecuali Allah juga menerangkan tentang Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Terus Lailatul Qadar ini bukan saged pisah saking Al-Quran. Ramadan pun tidak bisa pisah dari Al-Quran. Terus caranya apa? Kita baca 1-2 ayat, tapi minimal 3 ayat. Setiap hari kita baca minimal 3 ayat. Moco alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Betul apa? Yang penting istiqomah. Baca Quran minimal 3 ayat. Benten sama aku panjenengan 10 saged mek maca dulu. Iki lek tarawih sing kata kelas 10 napa kelas Quran iki? Yang banyak. Kulu baca Quran. Sebab Allah boten nerangkan Lailatul Qadar di dalam Al-Quran kecuali Allah pula turun terangkan tentang Al-Quran. Berarti Allah menerangkan tentang Al-Quran. Insya Allah barokahnya Al-Quran, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah dapat Lailatul Qadar. Dikatakan Lailatul Qadar, entah merasa atau tidak, istimewa. Karena tidak semua orang yang mendapatkan Lailatul Qadar mereka merasa mendapatkan Lailatul Qadar. Sayyidah Aisyah, ini kita masuk istri Rasulullah yang istimewa. Ini kok bisa melihat turunnya Lailatul Qadar. Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, ini ku sakit ningali mandhape Lailatul Qadar. Belum ku pernah ini terhadap laki-laki. Ya Rasulullah, kunna nufasa, kanjeng Nabi enak omana. Lailatul Qadar iso sholat, iso itikaf baca Quran. Ya apa lek pas Lailatul Qadar kami head. Ya apa lek pas Lailatul Qadar kami wanita sedang head. Lah gak oleh Lailatul Qadar. Ya apa bener angsal Lailatul Qadar. Terus wong lanang ibadah baca Quran, wong lanang sholat berzikir. Sementara kita sedang mikir, ya nopo kati maca Quran, ya nopo kati sholat. Dijawab oleh Rasulullah SAW, aktsiri min qouli Allahumma innaka 'afwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Perbanyaklah membaca Allahumma innaka 'afwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Mulai di bulan Ramadan khususnya di malam hari, Kulolan panjenengan dianjurkan memperbanyak membaca Allahumma innaka 'afwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna.
insya Allah termasuk orang yang dapat barokahnya Lailatul Qadar. Lek sakit kita termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan, mungkin mau sing kita katakan mulai awal atau sama ini dari membuka sesi tanya jawab. Monggo. Ini terakhir nih. Assalamualaikum. Terus nang sirne napa niku materi aja Nabi mboten diseperapi pas Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking dawuhipun para ulama, Lailatul Qadar ada 17 pendapat. Ada 17 pendapat. Yang pertama ngarani Lailatul Qadar itu ada setahun sekali. Tidak harus di luar bulan Ramadan. Tidak harus di luar bulan Ramadan. Ini pendapatnya ahli sufi. Jadi Lailatul Qadar itu setahun sekali pasti ada. Tidak harus di luar bulan Ramadan. Ini pendapatnya orang sufi yang tidak kita ikuti. Sehingga mereka orang sufi menganggap setiap malam itu seperti Lailatul Qadar. Mereka takut bermaksiat kepada Allah. Seperti Lailatul Qadar. Seperti Lailatul Qadar. Kan beda dengan pengeluaran panjenengan. Baik di luar Ramadan kan los sama rasanya. Kenapa gak kepikiran Lailatul Qadar? Tapi kalau ahli sufi merasa setiap hari memungkinkan terjadi Lailatul Qadar. Pendapat menurut Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Sebagaimana dawuhnya Rasulullah, taharau Lailatul Qadri fil fitril akhir min Ramadan. Menurut Imam Al-Ghazali dan ini diikuti mayoritas ulama, Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Kapan waktunya dirahasiakan oleh Allah. Tepatnya kapan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nopo kok dirahasiakan? Supados umat Kanjeng Nabi ini setiap hari berusaha mencari Lailatul Qadar. Umpama kita publik ini itu PDF ada gerak jalan. Lailatul Qadar itu hadiah utamanya. Hadiah utama. Lo umpama hadiah utama ini langsung dikekno di tengah-tengah misalnya. Hadiah utamanya sebesar 10 juta. Dopresnya ono sing 100.000 sekuken. Hadiah utama kena kira-kira jamaah biar ono mboten. Biarpun dopresnya masih banyak, tinggal yang 50.000, 100.000, sing 10 juta wis kena. Kira-kira jamaah gerak jalan lo biar ono mboten. Buya karena dopresnya sebelum hadiah utamanya sudah Lailatul Qadar itu kenapa kok dirahasiakan oleh Allah? Seandainya ditambahkan, kalau panjenengan pasti milik bagi malam Lailatul Qadar. Kok disingit main ini surat arasa terawih saja. Disembunyikan orang sudah arasa terawih, wis arasa baca tur. Jadi kenapa sirnya? Apa rahasianya? Kok disembunyikan oleh Allah? Kok tidak ditambahkan agar umatnya Kanjeng Nabi setiap hari bendinten itu semangat mencari Lailatul Qadar. Lho ya nopo? Piroskan Nabi tahu di 10 hari terakhir taharrau Lailatul Qadri fil fitril akhir min Ramadan. Carilah betul Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasul Imam Al-Ghazali ini tidak menunjukkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Akan tetapi Kanjeng Nabi kenapa menjadikan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir? Agar umatnya Kanjeng Nabi itu semangat panik. Sebab 10 hari terakhir semangat itu teman kenduri tidak sama dengan 10 hari pertama. Ayo bangkitkan lagi semangat kalian di 10 hari terakhir. Jangan kendor, jangan kendor. Ini rahasia Allah sembunyikan Lailatul Qadar. Terus setiap hari kita berusaha mencari Lailatul Qadar, berusaha jamaah isya, sholat tarawih, tadarus, kemudian tidur diniatkan ibadah. Kamu malam berwudhu, makan sahur, sholat sunnah 2 atau 3 atau 4 rakaat, baca istighfar, kemudian jamaah subuh. Insya Allah seandainya kita tidak dapat Lailatul Qadar, minimal jadi orang yang dapat barokahnya Lailatul Qadar. Ngerti ya? Lah kemudian hati-hati ketika Allah jadikan sesuatu, Allah pun ancamkan dengan sesuatu yang sama. Lewat yang ibadah di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula ketika ada orang bermaksiat di bulan Ramadan, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadar ibadah lebih baik 1000 bulan. Pas Lailatul Qadar kok maksiat, naudzubillah min dzalik.
maksiatnya lebih jelek daripada maksiat selama 1000 bulan. Ya mau foto hati caranya maksiat selama 83 tahun 4 bulan. Hati-hati. Kalau seandainya kita tidak mampu beribadah di bulan Ramadan, minimal jangan bermaksiat. Minimal jangan sampai kita bermaksiat entah kepada Allah maupun menyakiti sesama manusia. Insya Allah dengan seperti itu kita dapat barokahnya Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Terus antara Lailatul Qadar bagi mereka yang ibadah, lewat maksiat yo, naudzubillah min dzalik. Bukan sih oleh Lailatul Qadar, tapi oleh Lailatul Qadar. Ngerti Lailatul Qadar benar? Jadi ada Lailatul Qadar, ada Lailatul Qadar. Maka kita jaga diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pertanyaan lagi mungkin buat harus berhubungan dengan Lailatul Qadar. Mungkin saya soal dengan kalau bisa saya jawab, dan kalau saya PR atau depan jawab. Mungkin fidyah orang berpuasa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tidak berpuasa ada 4. Untuk skala. Ada orang yang tidak berpuasa hanya wajib mengqadha, mereka yang karena sakit ada uzur gak poso wajib mengqadha, wanita haid boten poso nanti wajib mengqadha. Ada orang yang wajib dua-duanya, wajib mengqadha dan bayar fidyah. Siapa? Mereka yang tidak berpuasa karena orang lain, alasannya orang lain. Contohnya siapa? Ibu menyusui. Aku poso seakan anakku susunya kering, seakan anak. Akhirnya ibu ini tidak puasa dan boleh tidak puasa. Maka nanti setelah Ramadan dia wajib nyaur dan wajib bayar fidyah. Karena tidak puasanya disebabkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Yang ketiga, hanya wajib bayar fidyah saja, tidak wajib nyaur, bukan wajib qadha. Siapa? Orang yang usianya sudah tua, bukan yang sepuh pun bukan siap tidak buat poso, tidak apa-apa. Dia hanya wajib bayar fidyah. Caranya apa? Bayarnya yang paling baik. Cara bayar fidyah yang paling baik. Hari ini tidak puasa, langsung diberikan hari ini. Hari ini tidak puasa, langsung diberikan hari ini. Ya nopo kalau dikumpulkan sampai akhir Ramadan boleh. Yang tidak boleh, durung Ramadan terus bayar fidyah ini gak oleh. Poso di situ dadak terus bayar fidyah. Itu yang tidak boleh. Jadi ada apa? Ada orang yang wajib mengqadha saja, ada yang wajib mengqadha dan bayar fidyah, ada yang wajib bayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha. Yang keempat, dan ini yang istimewa, tidak wajib mengqadha dan tidak wajib bayar fidyah. Siapa? Orang gila yang tidak puasa. Paling penak juga. Jadi tidak wajib nyaur, tidak wajib bayar fidyah. Bikin rajinnya penak. Kata dia ya Allah berbagi barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.